Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program nobar ya, nonton bareng ya di channel Fiza Official. Masya Allah, ini channel kedua saya teman-teman yang sudah lama nggak aktif ya karena banyak hal-hal yang tidak memungkinkan untuk saya aktif. Apalagi channel yang kedua, channel yang pertama aja dari kemarin-kemarin sudah jarang upload video ya teman-teman. Semoga kedepannya baik channel yang pertama yang Caopek yang program ngaji bareng ataupun channel yang ini Fiza Official dengan program Nubar yaitu nonton bareng bisa aktif, bisa istiqomah lagi ya, sehingga kita semua bisa mendapatkan manfaat, baik manfaat tentang akhirat ataupun manfaat tentang dunia. Karena bisa disimpulkan program ngaji bareng itu kita bisa mengambil hikmah untuk hal yang menuju ke akhirat, sedangkan nobar ini ataupun program nonton bareng ini bisa mengambil hikmah tentang kehidupan mungkin ya teman-teman, yang pada intinya semuanya semoga bermanfaat, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini program nobar saya tertarik sama salah satu video ya teman-teman. Di sini ada video ya yang tajuknya itu berbeda paspor Malaysia antara lebih kuat daripada negara lain sebab ini. Nah, dari tajuknya aja ini membuat saya penasaran kira-kira apa sih kelebihan paspor di Malaysia ataupun apa sih kelebihan paspor yang ada di Malaysia dengan negara-negara yang lain, baik Indonesia, Singapura, Thailand dan lain sebagainya. Makanya saya itu penasaran banget emangnya seperti apakah kelebihan dari itu. Seperti biasa bagi teman-teman yang mau nobar, jangan lupa konsentrasi, buka mata, buka telinga dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and Paspor Indonesia versus Singapura versus Malaysia versus Timor Leste. Seberapa kuat sih paspor Indonesia? Gua akan bandingin berdasarkan negara-negara yang biasanya didatengin sama orang Indonesia buat traveling. Jadi Prancis, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss juga. Ini yang namanya Singapura, Malaysia dan juga Timor Leste itu bisa melenggang bawa koper doang alias mereka bebas visa. Sedangkan Indonesia harus ngurus visa. Brick Kingdom atau Inggris, di mana Singapura, Malaysia dan juga Timor Leste juga bebas visa, bisa langsung berangkat aja kalau mau ke UK. Sedangkan paspor Indonesia harus ngurus visa. Gimana dengan US atau Amerika Serikat? Untuk US, Singapura dan juga Malaysia ini perlu ETA namanya atau Electronic Travel Authority buat masuk ke sana. Sedangkan Indonesia dan Timor Leste dua-duanya sama-sama perlu visa. Untuk Jepang yang namanya paspor Singapura sama Malaysia ini juga bebas visa, bisa langsung berangkat. Paspor Indonesia dan Timor Leste itu harus urus visa. Next, Korea Selatan, paspor Singapura dan juga Malaysia ini harus ngurus yang namanya ETA, sedangkan paspor Indonesia dan Timor Leste harus ngurus visa. Gimana? Lanjut negara lain nggak nih? Baru-baru ini pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan desain baru paspor Indonesia. Kalian pasti sudah pernah lihat kan desain barunya, warnanya merah. Tapi bukan itu yang saya mau ulas. Komentar-komentar yang kebanyakan berdatangan di konten-konten yang mengulas isu paspor baru. Banyak yang mengatakan paspor tukar desain tidak ada guna karena paspor Indonesia tidak kuat. Banyak yang berspekulasi seperti itu. Mari kita ungkap faktanya, kenapa paspor kita tidak kuat. Karena banyak orang Indonesia keluar negara bawa paspor resmi tetapi pulang menggunakan paspor deportasi. Allah. Deportasi Banyak ini pelanggaran ya. hanya diberikan kepada orang-orang yang bermasalah di negara orang, yang dokumennya tidak ada. Ya. Jadi paspor deportasi atau paspor SPLP itu bukan satu dokumen yang bisa dipakai dengan waktu yang lama. Itu hanya bisa dipakai satu kali saja untuk pulang ke Indonesia. Jadi kenapa Paspor sih darurat ranking ya? paspor kita itu tidak setara dengan negara-negara yang kebanyakannya rankingnya sudah di atas ya? Alasannya ini, kalau kita mau menaikkan ranking, tidak peduli seperti apapun desainnya, ya,
Usahakan bertanggung jawab atas dokumen kamu ketika kamu ada di negara orang. Kalau kamu pergi menggunakan paspor resmi, kamu juga pulang harus membawa paspor kamu kembali. Betul. Nah, Kelemahan kenapa ranking kita turun? Kurangnya kepercayaan negara luar kepada Indonesia. sampai Ini segitunya ya fakta negara saya pahit, ya. tapi harus Miris ditelan. loh. Tidak di Jepang, tidak di Arab Saudi, tidak di Malaysia, dan negara-negara lain itu pasti ada. Pasti ada Ya, ya. yang pulang menggunakan paspor deportasi. Paspor darurat ya. Mari kita renungkan dan ubah sedikit-sedikit, walaupun tidak bisa semua. Tapi kita Motivasi jangan untuk saya pandai ini ya. mengkoreksi saja. Kita juga harus mencari tahu di mana titik kelemahannya. Hi guys, I pernah buat a video pasal our Malaysian passport and how strong it actually is. I ada another experience dekat Italy. So bila I nak balik from Italy to the UK, I had to line up dekat passport control lah, obviously kan. And usually kan masa passport control ada dua lane. Satu all passports and another lane is for like passports yang kuat-kuat macam US, Japan, UK, all that stuff kan, Germany. Usually kat Europe, European passport semua satu lane lah, macam tu lah. I pergi masuk lane yang strong passports, bukan all passports. Sebab dekat belakang sekali, dia macam tak bagi tahu yang mana lane untuk yang mana. Dia just list all passports, both lanes. So I masuk je lah lane kanan kan. So I dah sampai depan tu baru I perasan I'm in the wrong lane. Tapi orang depan I pun tersilap sebab dia punya passport Philippine passport because I saw she was holding it. So I pun macam, oh okay lah, dia ni pun masuk lane salah. So we just continued lining up. I dah line up 15 minit because the queue was really long and I tak nak keluar dari lane tu and pergi belakang sekali again and I dah lambat masa tu. Guess what? Dah sampai dekat depan, the Filipino lady went to the immigration and the immigration cakap you're in the wrong line. You have to go to all passports. This is passports for Europeans only and the US and Japan and all that stuff kan. I pun cakap alamak. Lepas ni I pula lah kena halau pasal I kena line up all over again. Kesian tau this lady sebab the line was so long and kita orang dah line up dah. So I just tried my luck and I went and I stood there. And this lady nampak my passport, macam buat muka sikit, lepas tu sembang-sembang dengan dia punya kawan dekat sebelah, like the immigration person next to her, in Italian, so I tak faham. And dia cakap, Malaysia. Lepas tu dia just chop my passport, lepas tu bagi I the passport. Wih. So I macam, okay. Lepas tu I Keren dengan ya? kawan I dari US tau, so dia memang boleh lepas pun. Lepas tu kita orang discuss lah, like kenapa I boleh tapi that Filipino lady tak boleh. Ni I tak tahu lah racist ke atau they just trust Malaysian passports more. But yeah, every time I travel, I always get like very pleasant experiences with my Malaysian passport. Wow, you Keren guys ya? are lucky. Did you know that Malaysian passport is one of the strongest in the world? According to the most recent Hanley Passport Index, Malaysia is ranked 11th best. It means Keren that lah. Malaysians can travel to 180 countries without a Iri saya visa. loh. Just the citizens of Liechtenstein, for instance, it's actually ranked better than Cyprus, United Arab Emirates, or Monaco, and far better than the Russian passport that I hold. Just think about it, guys. You can travel visa-free to Andorra, Belgium, Finland, Kenya, New Zealand, and 50 other countries that I would need a visa for. Well done, Malaysia. The passport now that I'm holding is one of the world's strongest passport. In the year 2024, it is ranked 12th in the world, and we can travel to 183 countries without visa. I started to know about this when I studied overseas. I studied in China when I met some of the friends from other countries, especially Thailand, Indonesia, or some other countries. And they told me that having a strong passport means a lot to them because they told me that it's a hassle to apply visa and so on. So I was like, oh, I don't need visa to go Europe. I don't need visa to go Turkey. I don't need visa to go Kazakhstan. And now in 2024, you don't need visa to go China either. So I was thinking like, oh, it's very easy for us. A lot of people doesn't know that if you need visa to Enak ya travel to Malaysia other ya. country, you have to go through a lot of procedures to apply online and so on. And some even need interview in case you need a visa from US. From Malaysian passport, he also mentions that you can use this passport for all the country except Israel. Because Malaysia doesn't recognize Israel. So our passport are not allowed to be used to enter Israel. So for now, I should be very grateful. Like, I mean, at least I have a passport that can go to a lot of countries without visa. What do you think about Malaysian passport and the strength of the passport? So please leave a comment down below. Wah itu tadi ya tentang paspor yang ada di Malaysia, dan jujur di video ini saya merasa apa ya,
merasa miris, merasa agak malu ya, karena ya sebagaimana di awal ceritakan video ini bahwasanya orang-orang Indonesia itu kekuatan paspornya itu bisa dikatakan sangat lemah sekali ya, karena gara-gara rakyatnya sendiri gitu ya. Berangkatnya paspor resmi, terus pulangnya ya paspor deportasi, paspor darurat lah katakanlah seperti itu. Dan banyak sih saya akui memang tetangga-tetangga saya ataupun teman-teman saya ya banyak yang macam itu ya teman-teman. Ya mungkin karena mereka itu banyak hal ya yang mungkin awalnya tidak tahu tentang seberapa pentingnya paspor, ataupun memang orang itu karena darurat lah istilahnya, sampai dia itu bisa mendapatkan ketika pulang itu paspor deportasi dan lain sebagainya karena pelanggaran-pelanggaran yang mungkin entah itu disengaja ataupun tidak. Yang jelas saya berani akui bahwa memang kenyataannya seperti itu ya, orang-orang Indonesia ataupun di negara saya itu banyak yang seperti itu. Ya mungkin faktor banyaknya orang Indonesia yang keluar negeri, apalagi orang Indonesia ataupun orang Madura sekalipun yang ke Malaysia, Arab Saudi ataupun ke negara lainnya, yang membuat mereka itu terpaksa lah mungkin ya terpaksa melakukan pelanggaran dan lain sebagainya karena saking banyaknya keinginan ataupun hal-hal yang membuat mereka itu terpaksa untuk melakukan itu semua. Si pembelaan ya teman. Tapi jujur semoga negara saya tercinta Indonesia ini bisa meniru terhadap paspor ataupun bisa mencapai seperti paspor yang dimiliki di Malaysia ataupun negara-negara maju lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin teman-teman ada video menarik untuk ditonton ataupun untuk dijadikan program di channel ini, silahkan komentar, silahkan kasih link. Saya nanti akan nonton bareng bersama teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya kira program nonton bareng saya cukupkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.